Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Khususan li Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazi, sahibi Fathul Qarib, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjat Nur Rahim dalam kajian Fathul Qarib bab nikah yang kali ini di bagian ke-18. Faslun ay hadza faslun fi ahkamir radha'i, di dalam menjelaskan hukum-hukum radha. Bi fathir ra'i dengan fathahnya ra, wa kasriha dan kasrahnya ra. Wa huwa adapun radha itu lughatan secara bahasa itu ismun isim. Lima syadzi untuk mengisap puting, wa syurbil labanihi dan meminum air susunya tadi. Wa syar'an adapun rodok menurut syarak itu sulu labani adamiyatin, sampainya air susu seorang perempuan, maksusotin yang khusus siapa adamiyah, lijaufi adamiyin, kepada atau menuju ke perutnya seorang laki-laki, maksusin yang khusus apa adamiyin, ala wajhin dengan cara maksusin yang khusus apa wajhin. Jadi yang disebut dengan rodho, ya, rodho itu boleh dikatakan rodho, boleh dikatakan ridho, bebas. Yang dimaksud dengan rodho adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang laki-laki, yang mana perempuan itu, laki-laki itu dan caranya memiliki kriteria tertentu. Yang pertama akan dibahas adalah kriteria seorang perempuan yang bisa menyebabkan rodha. Wa inna ma yathbutu, dan sesungguhnya tetap. Wa inna ma yathbutu, dan hanya sesungguhnya tetap. Apa ar-rodha'u, rodha, bila bani mro'atin, dengan air susunya seorang perempuan. Hayatin yang hidup, balahot yang sampai siapa imra'ah tis'a sinina, kepada umur 9 tahun, komariyatin tis'a sinina kepada 9 tahun, komariyatin yang komariyah. Fikron itu seorang gadis, kanat ana sapa imra'ah. Al-thayyiban atau seorang janda, kholiyatan itu tidak bersuami siapa imra'ah, kholiyatan itu tidak bersuami, kanat ada siapa imra'ah, au muzawwajatan atau sedang bersuami. Kriteria seorang perempuan yang bisa menyebabkan rodha adalah yang pertama, dia masih hidup. Maka jika ada seorang anak yang menyusu kepada perempuan yang sudah meninggal, maka tidak disebut dengan rodha. Balaghot tis'a sinina, yang kedua adalah sudah sampai umur 9 tahun. Kalau ada qadarullah seorang anak yang belum 9 tahun kok keluar air susunya, maka itu juga tidak disebut dengan rodha nantinya. Fikron kanat al-thayyiban, bebas, itu masih gadis maupun sudah janda. Nah, kok gadis masa bisa keluar air susunya? Ya ini kira-kira saja kalau ada seorang gadis, bahkan gadis kecil ya umur 10 tahun, kalau ada yang keluar air susunya, yaitu qadarullah, itu juga disebut dengan rodha. Kholiyatan kanat au muzawwajatan, baik itu sudah masih bersuami ataupun sudah tidak bersuami. Baik, selanjutnya wa idza arda'at, dan jika menyusui siapa almar'atu perempuan, bila baniha dengan air susunya imro'ah, waladan kepada seorang anak. Sawaun itu sama, syariba adapun meminum siapa walad minha dari imro'ah, allabana kepada air susu, fi hayatiha di dalam keadaan hidupnya imro'ah, au ba'da mautiha atau setelah kematiannya imro'ah. Wakana, dan ada apa laban itu mahluban diperah, fi hayatiha di dalam keadaan hidupnya imro'ah.
Soro maka jadi siapa ar-rodhi'u anak yang menyusu itu waladaha menjadi anaknya imro'ah. Jadi ketika seorang perempuan yang sudah memenuhi kriteria tadi menyusui seorang anak, baik dia menyusu langsung kepada perempuan tadi atau diperah diwadahi dot kemudian disusu, itu akan menjadi anak persusuannya. Nah, tapi syaratnya dalam keadaan masih hidup atau diperah dalam keadaan masih hidup kemudian meninggal, ya tetap menjadi ibu persusuannya. Tapi ada dua syarat ya. Ahaduhuma, adapun salah satu dari dua syarat itu ayakuna hendaknya ada itu lahu bagi anak yang menyusu ay ar-rodhi'i, maksudnya bagi anak yang menyusu itu dunal haula ini kurang dari 2 tahun. Bil ahilati dengan tahun hijriah. Nah, syarat yang kedua, nanti aja sebelum jelaskan kita lanjut dulu ya. Waqtida'uhuma, adapun awalnya haulain itu mintama mi infisolir rodhi'i, dari sempurnanya lahirnya anak yang menyusu. Waman balaho, waman adapun orang balaho yang sampai siapa man sanata ini kepada 2 tahun itu layu thiru, tidak memberikan pengaruh apa irtidahu menyusunya man tahriman kepada hukum haram nikah. Ya. Syarat yang pertama, seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya menjadi anak persusuannya, ibu persusuannya adalah bahwa anak itu kurang umurnya dari 2 tahun. 2 tahun ini dihitung dengan tahun hijriah ya, bukan tahun masehi, karena ada perbedaan tahun masehi dengan tahun hijriah hitungannya. Kapan mulai dihitung 2 tahun itu? Ya sejak sempurna, sejak selesai lahirnya dialah. Ya, ingat bahwa hari hijriah, hari dalam hitungan hijriah itu dimulai sejak terbenamnya matahari atau maghrib ya. Jadi misalkan ada seorang anak lahiran agak susah. Misalkan maghribnya jam 6 pas, jam 6 sore. Jam 6 kurang 5 dia sudah keluar kepalanya. Ya, sudah keluar kepalanya, tapi belum sempurna, belum lahir semuanya, baru kepalanya aja. Sampai datang waktu maghrib baru lahir semuanya. Maka hitungan harinya adalah waktu maghrib. Seperti itu. Berarti tadi meskipun sudah keluar kepalanya ya belum dihitung 1 hari karena memang belum sempurna lahirnya. Dihitung sempurna adalah ketika waktu maghrib. Kalau belum 2 tahun itu nanti mempengaruhi keharaman nikah, jadi anak rodho'ah. Tapi kalau sudah 2 tahun lebih, yo nggak jadi saudara persusuan lah, nggak jadi anak persusuan. Misalkan ada seorang suami yang nimbrung anaknya ikut menyusu gitu kan, suaminya sebelah kanan, anaknya sebelah kiri misalkan. Itu suaminya nggak jadi anak rodho'ah, karena ya sudah lebih dari 2 tahun kan umurnya. Wasyartu adapun syarat, kita lanjutkan. Asani yang kedua itu anturdiahu, hendaknya menyusui siapa al-murdiah kepada rodhi. Ay al-murdiatu maksudnya menyusui siapa al-murdiah. Homsa rodoatin dengan 5 susuan mutafarriqatin yang berpisah-pisah. Wasilatin yang sampai jaufa rodhi ke dalam perutnya rodhi. Wadabtuhunna adapun standar atau batasan ya. Standar atau batasannya khomsah itu bila urfi dengan urf atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Fama adapun urf kodo yang menghukumi apa ma bikaunihi dengan adanya menyusui itu rodoatan 1 kali menyusu au rodoatin atau beberapa kali menyusu biro maka dianggap apa ma wa illa, dan jika tidak kodo fala maka tidak biro. Jadi syarat yang kedua seorang anak bisa menjadi anak persusuan seorang perempuan lain adalah anak ini menyusu 5 kali, bukan 5 isepan ya, tapi 5 kali susuan.
5 kali susuan, bukan 5 kali isepan. 5 kali susuan itu seperti apa hitungannya? Yaitu tergantung kebiasaan masyarakat memandangnya seperti apa. Kalau ada hal yang dianggap sebagai 1 kali susuan, maka itu dianggap 1 kali susuan. Kalau belum ya belum. Misalkan kalau nyusu sambil jalan kemudian sambil goyang-goyang, jalan agak lari lah ya, kemudian putingnya lepas ya itu bukan termasuk 1 susuan. Misalkan orang-orang melakukan demikian. Falo kotoa, kita jelaskan dulu ya. Falo kotoa, maka jika menyelesaikan siapa ar-rodi'u, anak yang menyusu, al-irtidoa kepada menyusu, bainakulin antara setiap satu melahomsi dari 5 kali susuan, yang rodon dengan berpaling. Al-thadi dari puting, taat dada maka dianggap berbilang. Apa al-irtidoa menyusu. Jadi jika seorang anak kecil menyusu kemudian dia berpaling dari puting susu perempuan itu, dia nggak mau lagi, maka itu dianggap 1 susuan. Ya, kebiasaan seorang bayi itu kan kalau menyusu kalau sudah kenyang kan ya sudah, nggak seperti manusia dewasa kayak kita itu kan kalau ada makanan enak udah kenyang pun tetap makan. Nah, kalau anak bayi enggak, kalau udah kenyang ya sudah. Tapi kalau sudah kenyang kemudian dia berpaling dari susu, melepaskan putingnya dengan sendirinya, ya itu dianggap 1 susuan. Wayasiru dan jadi siapa zaujuha, suaminya imro'ah ay al-murtadi'atu, maksudnya perempuan yang menyusui itu aban jadi bapak lahu bagi anak ya, ay ar-rodi'i maksudnya anak yang menyusu. Jadi seorang anak yang menyusu kepada seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan dan perempuan itu sudah bersuami misalkan, maka dia menjadi bapak persusuannya. Ya, kalau nanti dewasa dan perempuan dia itu anaknya itu nggak boleh nikah sama bapak persusuannya itu. Wayahrumu dan haram alal murudai atas anak yang disusui. Bifathid dodi dengan fathah dotnya ya, murudha. Apa atas wiju menikah ilaiha kepada mar'ah ay al murudiyati, maksudnya kepada perempuan yang menyusui. Jadi perempuan yang menyusui itu haram dinikah oleh anak yang menyusui karena jadi ibunya. Wa ila kulliman dan haram menikah kepada setiap orang nasabah yang bernasab siapa man ha kepada al murdiah. Intasabah maksudnya bernasab siapa man ilaiha kepada murdiah binasabin dengan nasab au rodhain atau dengan rodha. Setiap orang yang punya nasab dengan imro'ah atau yang menyusui ini juga haram dinikah oleh si anak yang menyusu. Misalkan bapaknya, kakeknya, itu juga nggak boleh dinikah oleh anak yang menyusu itu. Wayahrumu dan haram alaiha atas imro'ah ay al-murdi'ati. Maksudnya perempuan yang menyusui. Apa atas wiju menikah ilal murdi'i kepada anak yang menyusu. Wa waladihi dan anaknya al-murda'. Wa insafula ke bawah. Jadi seorang anak yang menyusu kepada ibunya tidak boleh menikah dengan anak itu kalau sudah besar. Dan juga kepada anak-anaknya si walad. Misalkan si fulanah menyusui si fulan. Fulan nanti menikah punya anak, maka anaknya fulan ini tidak boleh dinikahi oleh fulanah. Waman intasaba ilaihi wa in ala. Waman dan orang intasaba yang bernasab siapa man ilaihi kepada al-murda wa in ala dan ke atas. Meskipun ke atas ya, ke atas terus. Berarti bapaknya, kakeknya, neneknya itu nggak boleh dinikahi juga oleh ibunya itu, bapaknya dan kakeknya ya, nggak boleh dinikahi oleh si ibu yang menyusui. Dunaman tidak orang, karena yang ada siapa man itu fi darajatihi di dalam derajat al-murda ay ar-radi'i maksudnya anak yang menyusu. Contohnya ka ikhwatihi seperti saudara-saudaranya ar-radi. Alladzina orang yang lam yardu'u yang tidak menyusu siapa alladzina ma'ahu bersama ar-radi. Nah, atau begini, jadi tidak haram orang-orang yang satu derajat selevel dengan anak yang menyusu ini secara derajat ke keluarga.
yaitu saudara-saudaranya. Misalkan si fulanah dia menyusui seorang anak kecil. Anak kecilnya ini akan menjadi anak persusuannya, tapi tidak saudara-saudaranya si anak kecil ini. Misalkan anak kecil ini punya saudara 4 laki-laki misalkan, maka boleh dinikahi oleh si fulanah yang menyusui itu karena tidak haram saudara sederajat sama si anak yang disusui itu. Atau lebih tinggi, waduna man, maksudnya selain orang karena yang ada siapa man itu ala lebih tinggi apanya tobakotan tingkatannya minhu dari rodi ar-rodi maksudnya dari rodi keamamihi seperti paman-pamannya rodi. Atau lebih tinggi secara kepangkatan keluarga, misalkan paman, pakde, pakle itu kan lebih tinggi. Nah ini juga boleh dinikahi oleh si fulana. Jadi kalau fulana seorang perempuan menyusui anak kecil punya paman, nah maka pamannya boleh dinikahi oleh perempuan. Watakodama dan sudah lalu fi fasli muharramati nikahi di dalam pasal yang menjelaskan orang-orang yang diharam nikah orang-orang yang haram bin nasab dengan nasab rodok mufassalan secara terperinci. Jadi ini sudah dijelaskan ya orang-orang yang haram secara rodok dan nasab di bab muharram atau nikah. Farji maka rujuklah ilai kepadanya. Baik, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.